Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Fauzi selaku dosen pemampu mata kuliah metodologi tindakan kelas, metodologi penelitian tindakan kelas yang banggakan. Baik, di sini saya dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Maskun Tamami dan teman saya yakni Dahrul Akbar Anuraga. Kami akan membawakan judul hasil penelitian kami yang berjudul upaya meningkatkan minat belajar siswa melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD atau Student Team Champion Division pada pembelajaran bahasa Arab kelas 8 di MTSN 6 Ponorogo. Baik, latar belakang mengapa kami mengambil judul tersebut karena minat belajar siswa adalah faktor penting untuk kesuksesan belajar yang dipengaruhi oleh metode mengajar guru, metode pembelajaran kooperatif yang metode pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan minat belajar melalui aspek ARC. Kemudian model ini menekankan kerjasama dalam kelompok kecil dan interaksi antar siswa serta siswa dengan guru. Tujuan pembelajaran kooperatif ini meliputi prestasi akademik, toleransi keagamaan, dan keterampilan sosial di MTSN 6 Ponorogo. Yang dimana di MTS 6 Ponorogo itu dalam pembelajarannya itu dirasa metodenya kurang menarik. Nah, hal ini menjadi kiblat kita untuk melakukan penelitian. Baik, kemudian identifikasi masalah yang pertama yakni tidak terjadi interaksi yang maksimal antara guru dan siswa di MTS 6 Ponorogo. Yang kedua yaitu metode pembelajaran yang didominasi metode ceramah. Yang ketiga, proses pembelajaran berpusat pada guru atau ya, yang keempat kurangnya minat dan perhatian siswa mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan di sini batasan masalah dalam hal ini minat yang dimaksud adalah minat belajar siswa kelas 8 MTS 6 Ponorogo pada materi ASA. Kemudian dari latar belakang tersebut muncul rumusan masalah eh, yakni bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada pembelajaran bahasa Arab kelas 8 di MTSN 6 Ponorogo. Kemudian tujuan penelitiannya yakni untuk meningkatkan hasil belajar melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada pembelajaran bahasa Arab MTSN 6 Ponorogo. Kemudian tentu saja dari penelitian ini ada manfaatnya yakni manfaat praktis dan manfaat teoritis. Kemudian lanjut ke bab 2 yakni landasan teori. Yang pertama pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran itu merupakan suatu proses, teknik penentuan metode-metode serta langkah-langkah dalam pembelajaran yang ditetapkan oleh pendidik untuk menolong peserta didiknya agar dapat belajar dengan lebih efisien dan optimal. Adapun strategi belajar memiliki karakteristik, diantaranya memiliki visual dan tujuan pendidikan tertentu, dapat dijadikan sebagai pedoman, kemudian mempunyai bagian-bagian pelaksanaan, kemudian mempunyai dampak sebagai memakai model pembelajaran, kemudian membuat persiapan mengajar dengan acuan model belajar yang dipilih. Kemudian ada macam-macam strategi pembelajaran, diantaranya adalah STAD atau eh, di antaranya adalah model pembelajaran kooperatif. Nah, di sini model pembelajaran kooperatif itu apa? Model pembelajaran kooperatif adalah singkatnya model ini adalah model pembelajaran yang menuntut siswa itu berkelompok atau ber, berpecah menjadi kelompok kecil-kecil yang dimana di situ dicampur antara laki-laki dan perempuan. Tujuannya adalah agar saling bekerja sama sehingga dapat meningkatkan rasa belajar mereka dan rasa gotong royong mereka. Kemudian langkah-langkahnya dalam pembelajaran kooperatif yaitu yang pertama
penyampaian tujuan dan motivasi ini dilakukan oleh guru. Yang kedua, membagi kelompok. Yang ketiga, presentasi dari guru. Yang keempat, kegiatan belajar dalam tim atau kerja tim. Yang kelima, kuis atau evaluasi. Yang keenam adalah reward atau penghargaan. Kemudian kelebihan dan kekurangannya metode. Pertama, kelebihan yaitu membantu siswa belajar isi materi pelajaran yang sedang dibahas dengan kelompok. Yang kedua, pembelajaran kooperatif menjadikan siswa mampu belajar berdebat. Yang ketiga, pembelajaran kooperatif menghasilkan pencapaian belajar siswa yang tinggi. Yang keempat, hadiah atau penghargaan yang diberikan akan memberikan dorongan besok untuk mencapai pencapaian yang lebih tinggi. Yang kelima, siswa yang lambat berpikir dapat dibantu untuk menambah ilmu pengetahuannya oleh siswa yang lain. Kemudian kelemahannya apa? Kelemahannya yang pertama, STAD bukanlah obat yang paling mudah untuk memecahkan masalah yang timbul dalam kelompok kecil. Kemudian adanya ketergantungan sehingga siswa yang lambat berpikir tidak dapat berlatih belajar mandiri. Yang keempat, penilaian terhadap individu dan kelompok serta pemberian hadiah menyulitkan bagi guru untuk melaksanakannya. Yang kelima, kerja kelompok hanya melibatkan mereka yang mampu, sedangkan tidak mampu akan diam saja. Kita masuk ke minat belajar. Apa itu minat belajar? Minat belajar itu merupakan salah satu faktor yang penting dalam pembelajaran. Eh, Minat itu dapat diartikan sebagai kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat belajar merupakan minat yang diarahkan pada kegiatan belajar. Minat belajar memiliki pengaruh yang besar sekali terhadap kegiatan pembelajaran. Karena minat merupakan penyebab seorang itu atau menjadi dorongan seseorang itu melakukan suatu pekerjaan dalam atau di sini di dalam konteks ini adalah pembelajaran. Ada beberapa indikator dalam minat belajar. Yang pertama, rasa suka dalam belajar. Yang kedua, ketertarikan siswa dalam belajar. Yang ketiga, keterlibatan siswa dalam belajar. Yang keempat, rajin dalam belajar dan mengerjakan tugas. Yang kelima, tekun dan disiplin. Kemudian di sini ada teori-teori belajar. Yang pertama, teori behavioristik. Yang kedua, teori konstruktivisme. Yang ketiga, teori kognitivisme. Dan itu semua merupakan teori-teori dalam belajar. Kemudian apa saja yang mempengaruhi Kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran? Yang pertama, tentunya ada faktor eksternal dan internal. Faktor internal dulu itu meliputi faktor psikologis, faktor konsentrasi belajar, rasa percaya diri, belajar, dan cita-cita siswa. Kemudian faktor eksternal atau yang dari luar itu seperti lingkungan sosial, kemudian lingkungan non sosial, kemudian lingkungan non sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan penjelasan dari Mas Tamami. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran selanjutnya itu adalah faktor eksternal. Nah, yang pertama ada lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial itu seperti guru, administrasi, dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi proses belajar seseorang siswa. Nah, selanjutnya lingkungan non sosial. Nah, lingkungan non sosial itu adalah lingkungan alamiah seperti kondisi udara yang segar, tidak panas dan tidak dingin. Sinar juga tidak terlalu silau atau terlalu kuat, atau tidak terlalu gelap. Nah, suasana yang sejuk dan tenang. Lingkungan alamiah tersebut merupakan faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Sebaliknya, bila kondisi lingkungan alam tidak mendukung, proses belajar siswa akan terhambat. Nah, selanjutnya kerangka berpikir. Nah, pada hakikatnya pembelajaran yaitu suatu proses di mana peserta didik harus melakukan kegiatan belajar secara aktif agar peserta didik dapat memahami dan menerapkan materi yang diajarkan oleh pendidik secara nyata sehingga peserta didik dapat mencapai hasil yang maksimal. Nah, salah satu metode pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam model pembelajaran dalam pembelajaran yaitu model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Nah, metode ini mengusahakan siswa untuk aktif bekerja atau belajar sama timnya pada proses pembelajaran. Nah, metode ini memberikan kesempatan pada yang sama pada siswa untuk bekerja sama atau bekerja kelompok dalam berpendapat, berkomunikasi, mengaplikasikan yang dibutuhkan dengan cara berdiskusi. Nah, penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD diharapkan bisa membantu siswa dan melatih keterampilan semakin percaya diri dan komunikatif sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Nah, adapun hipotesis
yang digunakan yaitu adalah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 8 MTSN 6 Ponorogo. Ya, pendekatan dan jenis penelitian. Nah, pendekatan dan jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas. Dengan penelitian tindakan kelas ini, penelitian memberikan tindakan kepada subjek yang diteliti pada siswa kelas 8 dan guru bertindak sebagai observer. Penelitian tindakan kelas atau PTK bertujuan untuk memperbaiki proses belajar mengajar dengan tujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki praktek pembelajaran menjadi lebih efektif. Nah, adapun waktu dan tempat penelitian. Nah, waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai September 2025. Adapun tempat penelitian yaitu di kelas 8 MTSN 6 Ponorogo. Subjek penelitian yaitu siswa kelas 8 Madrasah MTSN 6 Ponorogo. Kenapa peneliti memilih ini? Karena kelas ini mempunyai masalah pada minat belajar dalam pembelajaran bahasa Arab yang masih rendah. Nah, adapun prosedur pengumpulan data, yang pertama peneliti menggunakan prosedur observasi, selanjutnya teknik tes, terus teknik dokumentasi. Adapun instrumen penelitian observasi, yaitu dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat dan mengamati secara langsung kegiatan siswa dalam proses pembelajaran yang dilakukan dengan upaya meningkatkan hasil belajar bahasa Arab dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Adapun tes, yaitu soal tes terdiri dari banyak butiran tes yang masing-masing mengukur satu jenis variabel. Nah, tes hasil belajar berupa pretest dan posttest. Adapun teknik analisis data dan indikator. Pada penelitian tindakan kelas ini, analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Terus pengecekan keabsahan penelitian. Yang pertama menggunakan uji kredibilitas yang mencakup triangulasi, pengecekan teman sejawat. Selanjutnya uji confirmability, yaitu penelitian kualitatif. Uji confirmability berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Selanjutnya tahap penelitian siklus 1, yaitu perencanaan tindakan. Nah, kegiatan-kegiatan perencanaan pada tahapan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, langkah tindakan pada penelitian ini berupa model pembelajaran tipe kooperatif tipe STAD. Selanjutnya, menyusun lembar kerja kelompok atau LKK. Terus menyiapkan instrumen pelaksanaan tindakan dan instrumen hasil belajar. Terus memberikan pengarahan atau penjelasan kepada guru pada pengampu mata pelajaran bahasa Arab. Terus guru memberikan tes kemampuan awal atau pretest sebagai data awal sebelum dilakukannya tindakan. Dan setelah itu guru dan siswa mengoreksi bersama-sama hasil pretest dan menilai hasil pretest. Selanjutnya pelaksanaan tindakan. Pertama pendahuluan. Nah, guru memulai pembelajaran dengan persepsi mengenai materi as-sa'ah. Setelah itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan bagaimana prosedur penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Selanjutnya penyampaian materi dan selanjutnya kegiatan belajar kelompok. Nah, hasil tindakan setelah diketahui nilai tes pada siklus 1, maka langkah selanjutnya adalah menghitung skor kemajuan individual. Nah, skor kemajuan individu diperoleh dengan cara membandingkan skor tes terkini dan skor awal sebelum tindakan. Nah, selanjutnya ada tahap refleksi. Nah, beberapa siswa ada yang tidak memerhatikan penjelasan materi yang disampaikan oleh guru pertama. Dan yang kedua, pada saat melakukan diskusi kelompok, terlihat dalam satu kelompok tidak semua siswa mendiskusikan permasalahan dan menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Selanjutnya, dalam penyampaian materi, menyampaikan atau menjawab pertanyaan dari guru, sebagian siswa masih malu-malu untuk mengemukakan pendapatnya atau mengemukakan argumentasinya. Terus, dari hasil refleksi siklus 1, maka perbaikan yang perlu dilakukan adalah yang pertama, guru memperingati
atau memperingatkan siswa untuk lebih memperhatikan penjelasan materi yang disampaikan oleh guru. Nah, sehingga siswa diharapkan benar-benar paham terhadap materi yang baru saja selesai dibahas agar dapat mengerjakan tes dengan nilai yang memuaskan. Selanjutnya, untuk mengatasi masalah adanya siswa yang kurang aktif dan individual, guru mengingatkan kembali betapa pentingnya anggota kelompok untuk saling bekerja sama. Nah, selanjutnya guru memberikan motivasi dan semangat kepada siswa agar berani bertanya dan memberikan argumen saat pembelajaran berlangsung. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari kami kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.